Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya pada kesempatan malam hari ini. Kita bertemu kembali di kelas sosiologi. Sebagaimana biasa, kita akan belajar selama kurang lebih 1,5 jam ke depan ya. Dan malam hari ini kita sudah memasuki bab 5. Jadi kalau teman-teman sudah ada modulnya bisa dilihat di bab 5 tentang dinamika kebudayaan. Ya. Sebelum dilanjut, saya cek sound dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Ya, suaranya bisa didengarkan dengan baik. Bisa jelas ya, suaranya jelas. Oke, terima kasih. Jadi sambil menunggu temennya datang, ya kita sambil hiburan saja dulu sebelum kita bahas lebih jauh. Saksikan video berikut ya, sambil nunggu temennya datang. Bisa dilihat? Oke, bisa dilihat ya. Suaranya putus-putus, mungkin coba log off terus login lagi ya. Oke, malam hari ini kita akan membahas bab 5 tentang dinamika kebudayaan.
Ya, dinamika kebudayaan. Oke, kita yang saja. Jadi sebelum kita bahas tentang dinamika kebudayaan, kita harus tahu dulu pengertian dari kebudayaan itu sendiri apa. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta. Budi itu akal, daya itu kemampuan. Jadi kalau budaya itu kan dari budidaya. Budidaya adalah usaha untuk memberikan hasil yang lebih baik. Menurut ahli sosiologi ini namanya Kunchoro-Ningrat, budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan proses belajar. Ya, oke. Kemudian kita lihat sekarang unsur-unsur budaya. Sesuatu bisa dikatakan budaya jika memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah alat-alat teknologi, kemudian sistem ekonomi, kemudian keluarga, dan yang berikutnya adalah kekuasaan politik. Ya. Jadi ini adalah unsur-unsur budaya yang disampaikan oleh Melville J. Herkovich. Ya, Melville J. Herkovich menyebutkan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Oke, sekarang kita lanjutkan ke menurut ahli berikutnya, yaitu Bronislaw Malinowski. Unsur-unsur pokok kebudayaan itu apa? Yang pertama adalah sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat. Karehan, Kak, Kak, Karehan, Karehan, wifi mau dicek. Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan, jadi koneksinya sedikit terputus ya. Mohon maaf tadi karena sempat terputus. Suara saya masih bisa kedengaran nggak? Ini buat yang baru datang, suaranya kedengaran nggak? Oke, jelas ya, suaranya kedengaran jelas ya. Ini barusan koneksi saya terputus ya, jadi agak terhenti. Oke, kita lanjutkan kembali. Menurut Bronislaw Malinowski, unsur-unsur pokok kebudayaan itu apa saja? Yang pertama adalah sistem norma, yaitu yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Ya. Yang kedua adalah organisasi ekonomi. Dan yang ketiga adalah keluarga. Yang ketiga adalah alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Ya, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah organisasi kekuatan. Jadi beberapa unsur kebudayaan tersebut itu bisa diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok atau unsur-unsur besar kebudayaan. Kenapa? Karena ini akan selalu sama dimanapun, kapanpun, di tempat yang manapun, itu dalam kebudayaan yang seperti apapun, unsur ini bakal ditemukan karena dia bersifat universal. Dengan bersifat universal ini, berarti unsur-unsur pokok kebudayaan ini selalu ada di sekelilingnya, selalu ada di masyarakat. Gitu. Ya. Jadi
Boleh dicek di kebudayaan Indonesia misalnya. Ada norma yang mengatur kerjasama anggota masyarakat. Ya kan, di kebudayaan mana? Kebudayaan Sunda, kebudayaan Jawa, kebudayaan Padang, kebudayaan Papua. Itu pasti ada unsur kerjasama. Ada norma, sistem norma, aturan yang mengatur soal kerjasama ini. Yang kedua, organisasi ekonomi. Iya, karena ya kebudayaan itu pasti berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan masyarakat kan. Bagaimana masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi bagaimana masyarakat berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi masyarakat ekonomi itu kan tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan, dan masyarakat itu punya kebutuhan. Bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan? Yaitu dengan bekerja sama dengan orang lain. Ya, itu bagaimana masyarakat bekerja sama dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehingga dia masuk ke dalam organisasi ekonomi. Kemudian, alat-alat atau lembaga atau petugas pendidikan. Bahwa kebudayaan ini selalu disebarkan atau dibagikan dengan lingkungan melalui pendidikan. Ya. Dibagi dengan pendidikan. Ya. Jadi pendidikan adalah bagian dari sarana untuk menyebarluaskan kebudayaan. Kenapa? Karena di pendidikan pun ada bagaimana sebuah sistem norma itu diterapkan ke masyarakat, ya kan? Bagaimana sistem norma ini diterapkan ke masyarakat, bagaimana masyarakat mengatur kerjasama seperti itu. Itu ada lewat pendidikan. Makanya di kita ada yang namanya lembaga pendidikan itu ya seperti sekolah. Ya alat-alat pendidikan itu ya seperti pembelajaran. Ya contohnya lewat pakai C pun itu sebenarnya kan bagian dari pendidikan, bagian dari kebudayaan juga. Kemudian yang berikutnya organisasi kekuatan. Jadi power. Maksudnya organisasi kekuatan di sini ini lebih identik dengan politik. Jadi kekuatan itu, power di sini identik dengan politik. Jadi organisasi kekuatan itu adalah organisasi politik. Jadi pokok-pokok kebudayaan ini disebarkan melalui kekuasaan, melalui kekuatan, power. Ya, melalui politik juga, intinya seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Ada yang kurang jelas nggak dari unsur-unsur pokok kebudayaan ini? Jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Jadi tadi udah disebutkan bahwa kebudayaan itu sangat penting fungsinya bagi masyarakat. Ada macam-macam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggota masyarakat. Seperti kekuatan alam ataupun kekuatan lainnya dari masyarakat itu sendiri yang tidak baik bagi masyarakat. Nah, dengan itu masyarakat berusaha untuk menghadapinya. Seperti kekuatan alam segala macam itu menghadapinya bagaimana? Maka itulah manusia memerlukan kekuatan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, baik itu material maupun spiritual, seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Nah, dikatakan sebagai karena kemampuan manusia itu terbatas. Jadi dengan demikian kebudayaan sebagai hasil karya cipta manusia juga memiliki keterbatasan. Ya. Manusia juga memiliki
keterbatasan seperti itu. Jadi hasil karya masyarakat itu melahirkan teknologi atau kebudayaan material atau kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan alamnya. Jadi budaya itu sebenarnya identik dulu berkembang karena apa? Karena masyarakat menghadapi alam, ya. Masyarakat menghadapi alam, menghadapi kekuatan alam, makanya dia mengeluarkan budaya. Jadi kayak kayak masyarakat budaya itu sepertinya apa? Masyarakat membuat senjata, ya kan? Ada senjata tradisional, gitu kan? Kenapa senjata tradisional itu berbeda tiap daerah? Karena budaya daerah, budayanya juga berbeda tiap-tiap daerah, masing-masing daerah seperti itu. Itu kan merupakan hasil karya manusia, jadi hasil kebudayaan, hasil karya budaya yang dibuat dalam rangka apa? Dalam rangka menghadapi alam, menghadapi ancaman binatang buas misalnya. Makanya mereka membuat senjata seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi, dalam tindakan untuk melindungi diri terhadap lingkungan alam, pada awalnya, permulaannya, manusia itu bersikap menyerah dan pasrah. Jadi bertindak semata-mata dalam batas-batas ya, untuk melindungi dirinya. Gitu. Taraf tersebut masih banyak dijumpai pada masyarakat-masyarakat yang masih rendah taraf kebudayaannya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti suku bangsa Kubu yang tinggal di pedalaman daerah Jambi. Mereka masih bersikap menyerah terhadap lingkungan alam. Rata-rata dari mereka masih belum mempunyai tempat tinggal tetap. Jadi ya tinggalnya nomaden. Suatu saat musim hujan tinggal di tempat tertentu, ketika musim panas pindah ke tempat lain. Seperti itu. Ya karena uh, lingkungannya berubah-ubah, dia bersikap nomaden. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan, ya itu budayanya budaya nomaden. Budaya nomaden itu maksudnya apa? Budaya yang selalu berpindah-pindah tempat, tidak tinggal dalam satu tempat. Kenapa? Karena kebudayaannya seperti itu, kebudayaannya tidak berkembang. Ketika budayanya berkembang, dia akan memecahkan permasalahannya, bahwa tantangan alam, bahwa kalau kondisi musim hujan dia kehujanan, kalau musim panas dia kepanasan. Kalau orang yang berbudaya, budayanya berkembang, itu dia akan berpikir, oh saya nggak bisa pindah-pindah, saya udah enak di sini. Akhirnya dia berpikir untuk membuat rumah. Nah, rumah adat kan seperti itu. Rumah adat itu kan bagian dari kebudayaan. Jadi, kenapa rumah adat yang masyarakat tinggal di pesisir dengan masyarakat yang tinggal di gunung berbeda? Ya, karena itu tadi, bagaimana mereka menyesuaikan diri terhadap alam. Nah, itu. Jadi, hasil karyanya yang menghasilkan teknologi atau kebudayaan-kebudayaan yang mempunyai kegunaan yang utama. Ini saya contohkan tadi, ada senjata, senjata tradisional. Ya, senjata tradisional. Kemudian juga ada rumah. Ini kan kebudayaan kebendaan bersifat material. Kebendaan ini bersifat material. Jadi seperti itu. Berlainan ya kaum Indonesia yang tingkat budayanya berkembang, ya kan. Masa yang tingkat budayanya berkembang itu sudah kompleks. Jadi masyarakat yang kompleks di mana kebudayaannya lebih tinggi dan mereka mempunyai hasil karya cipta yang disebut dengan teknologi yang memberikan kemungkinan luas untuk memanfaatkan hasil-hasil alam dan jika mungkin mereka akan menguasai alam. Contohnya, zaman dulu orang bikin rumah itu dari kayu, ya. Tapi kayunya bentuknya lain. Zaman dulu kayunya itu eh, berupa log, berarti batang-batang kayu disusun jadi satu, ya kan? Tapi dengan masyarakat yang mengerti teknologi, dia berubah. Batang kayu tidak berupa batang, tapi kayunya dibelah jadi papan, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi itu berbeda-beda. Jadi antara teknologi
dengan berkembang, ketika awalnya dia hanya menggunakan rumah, misalnya dari kayu, gitu kan. Ya contohnya aja ya kayak di Indonesia itu bambu misalnya. Ada rumah yang pakai bambu langsung, cukup bambu ditebang, digabung jadi satu gitu. Tapi kalau dengan bermanfaatkan ilmu pengetahuan atau teknologi, dia dengan budaya, bambunya itu dipecah atau dibelah, kemudian dianyam, maka menjadi apa yang disebut orang Jawa itu gedek. Tahu gedek nggak? Apa ya? Gedek atau bilik, apa namanya ya? Ya, gedek atau bilik itu kan merupakan hasil budaya bahwa manusia sebelumnya bambu pakai begitu saja, tapi dengan menggunakan teknologi bagaimana dia mensikapi alam, akhirnya dia tahu teknik mengolah bambu menjadi anyaman, ya kan? Nah, jadi bilik seperti itu, gedek atau bilik, ya betul, seperti itu kan. Nah, itu adalah hasil karya berupa dari teknologi, ya kan? Dia mikir, membelah bambu gimana caranya? Kalau zaman dulu mungkin pakai batu atau pakai apa dipeprek saja gitu. Kalau bahasa Sunda dipeprek, kalau bahasa Jawa digeprek gitu. Artinya bambunya dipecahkan gitu kan. Tapi dengan teknologi dia akhirnya berpikir pakai besi, besinya diasah jadi bedok atau golok gitu kan. Nah, itu kan jadi senjata dan bisa jadi alat teknologi untuk menghadapi lingkungan alam. Jadi teknologi untuk menguasai alam. Ya, seperti itu. Ya, itu tadi jadi contoh fungsi kebudayaan bagi masyarakat itu salah satunya ya dengan adanya teknologi itu adalah menghadapi alam, menyesuaikan diri. Yang berikutnya, karsa masyarakat mewujudkan norma dan nilai-nilai sosial yang sangat perlu untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan masyarakatan yang tersembunyi dalam masyarakat. Kekuatan-kekuatan yang tersembunyi dalam masyarakat itu tidak selamanya baik, ya. Untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang buruk, manusia terpaksa melindungi diri dengan menciptakan kaidah-kaidah yang pada hakikatnya merupakan petunjuk tentang bagaimana harus bertindak dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan hidupnya. Ya. Jadi dalam bahasa ya karsa itu apa? Karya itu pekerjaan, kalau karsa itu berkaitan dengan perasaan. Ya. Jadi batin lah, olah batin. Karya dan karsa. Ya, makanya golongan karya, ada golongan karsa. Jadi kalau karsa itu lebih relatif ke material, non material kan tadi udah disebut budaya itu ada budaya kebendaan atau material. Nah, ini budaya yang bukan kebendaan. Ya, berupa perasaan, batin. Ya, itu karsa. Jadi mewujudkan norma dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk menunjukkan tata tertib. Makanya ada adat istiadat, ada aturan, ada hukum. Itu bagian dari karsa masyarakat, ya. Kebudayaan mengatur agar manusia mengerti bagaimana harusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap jika mereka berhubungan dengan orang lain, seperti itu. Jadi, apabila manusia hidup sendiri, maka tak ada manusia lain yang merasa terganggu oleh tindakan-tindakannya. Akan tetapi setiap orang bagaimanapun hidupnya, ia akan selalu menciptakan kebiasaan bagi diri sendiri. Jadi kebiasaan atau habit itu merupakan suatu pribadi, bahwa setiap orang itu berbeda-beda kebiasaannya. Tapi dari kebiasaan ini nanti diatur dalam kebudayaan. Budaya pun bisa mengatur kebiasaan. Jadi kebudayaan ini mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap. Nah, gitu kan. Makanya tadi ya sudah sebut. Makanya ada adat istiadat. Kenapa? Contohnya kayak sopan santun. Anak muda anak muda ke orang tua, yang muda ke yang tua seperti apa. Hampir semua kebudayaan di Indonesia punya aturan. Bagaimana sikap seorang muda kepada orang tua. Ada aturannya. Ada adat istiadatnya. Yaitu
apa yang boleh dan tidak, bagaimana seharusnya. Orang tua mulai dari bahasa saja. Bahasa Jawa itu ada ngoko, ada kromo, ya kan? Nah, itu bahasa, ada bahasa kasar, ada bahasa halus istilahnya. Itu bagian daripada adat istiadat. Itu kenapa? Karena ada kaidah, karena ada norma, ada sistem nilai yang mengatur bahwa kalau ngomong sama orang tua harus bahasa halus. Kalau ngomong sesama umur pakai bahasa kasar nggak masalah, kan seperti itu. Nah, dari situ makanya nanti ada adat, adat istiadat. Nah, dari adat istiadat ini nanti ada aturan-aturannya, ada hukum-hukumnya seperti itu. Jadi adat istiadat ada hukum adat. Tapi selain hukum adat ada juga hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah atau negara yang disebut dengan peraturan-peraturan, undang-undang seperti itu. Iya, kalau dalam bahasa Jawa ada tata krama, betul. Ya itu tadi, tata krama itu kan apa? Bagian dari kebudayaan. Kenapa? Karena tata krama itu mengatur apa yang seharusnya dan apa yang tidak boleh, ya kan? Tata krama itu kayak cara duduk gimana sih, cara bicara gimana sih. Nah, ini kan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap. Ya, seperti itu. Ya, jadi itulah bagian dari kebudayaan adalah adat istiadat. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Hukum peraturan yang bagaimana? Kalau di Indonesia itu kayak undang-undang dasar. Ada undang-undang nomor 22, ada undang-undang nomor 14 tentang tata tertib lalu lintas. Nah, itu kan hukum-hukum, itu peraturan. Itu hasil karsa manusia, siapa yang membuat? Di Indonesia undang-undang atau peraturan itu dibuat oleh pemerintah bersama DPR, bagian dari perwakilan rakyat. Bahwa supaya rakyat itu tertib, teratur, berlalu lintas, maka perlu dibuat aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas ini maka dibuat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun berapa ya? Tahun 99 kalau nggak salah. Undang-Undang Nomor 14 tahun 99 Republik Indonesia tentang tata tertib lalu lintas. Nah, itu kenapa dibuat? Ya supaya tertib lalu lintas, mengatur bagaimana seharusnya di jalan itu belok kanan, belok kiri gimana, kalau mendahului gimana, kalau mau berhenti gimana ya seperti itulah belok kanan, belok kiri, parkir segala macam. Itu diatur melalui peraturan atau hukum di mana di sini ada sanksinya bila melanggar. Contohnya naik motor harus punya SIM, nggak punya SIM ditilang, misalnya kan seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Jadi itu soal peraturan, soal hukum, itu adalah bagian dari masyarakat seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Yang lain gimana? Jelas? Ada pertanyaan?
Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Jadi di masyarakat itu terdapat pola-pola perilaku. Perilaku itu apa? Biasanya terkait dengan kebiasaan gitu. Pola-pola perilaku itu dikenal dengan istilah bahasa Inggrisnya itu adalah patterns of behavior. Jadi pola perilaku itu adalah merupakan cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Contoh, pattern of behavior, contohnya ya kayak di Sabil Budaya Baduy, Banten, bahwa pattern of behavior ya, itu diikuti oleh semua anggota masyarakat Baduy. Tidak boleh pakai baju selain warna hitam. Ya kan? Kemana-mana semua selalu menggunakan baju warna hitam. Itu adalah salah satu contoh pattern of behavior atau pola-pola perilaku. Bahwa masyarakat Baduy kemana-mana pakai baju hitam. Terus yang kedua misalnya, masyarakat Baduy kemana-mana tidak menggunakan alas kaki. Jadi kemana-mana selalu ya nyeker kalau bahasa kitanya, tidak tanpa alas kaki pergi kemanapun gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah contoh pola-pola perilaku. Jadi pola perilaku di masyarakat itu selalu ada gitu. Setiap tindakannya manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola di masyarakat, sehingga pola perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat tersebut. Ya, itu tadi contohnya saya kasih contoh kayak Baduy gitu kan. Kenapa mereka selalu pakai baju hitam atau kenapa mereka kemana-mana nggak pakai alas kaki? Gitu. Itu adalah pola perilaku. Jadi pola perilaku gimana? Itu dibangun dari kebiasaan. Bahwa kebiasaan merupakan cara bertindak seorang anggota masyarakat yang kemudian diakui dan mungkin diikuti oleh orang lain. Jadi kebiasaan merupakan cara bertindak seorang anggota masyarakat yang kemudian diakui dan mungkin diikuti oleh orang lain. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dalam hubungan antar manusia dan kebudayaan itu dinamakan struktur normatif. Ya, khusus dalam mengatur hubungan antar manusia dan kebudayaan dinamakan struktur normatif. Nah, kalau sudah dibilang struktur itu apa? Struktur itu kayak susunan. Kayak kemarin kita bahas struktur masyarakat. Struktur masyarakat itu ada lapisan menengah, lapisan atas, lapisan bawah. Ada stratifikasi sosial, ya kan? Itu ada struktur dari masyarakat. Bahwa masyarakat terdiri dari ada elit-elit, ada buruh, ada masyarakat biasa seperti itu. Jadi struktur normatif ini itu mengatur hubungan antar manusia dalam kebudayaan. Nah, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan design for living atau garis-garis petunjuk hidup. Garis-garis petunjuk hidup. Desain itu rancangan, living itu hidup. Jadi rancangan hidup, rancangan kehidupan gitu kan. Rancangan kehidupan itu maksudnya apa? Design for living atau petunjuk dalam hidup ini. Jadi ada kebudayaan, ada suatu garis-garis pokok tentang perilaku atau blueprint behavior. Behavior itu tadi apa? Perilaku. Blueprint itu apa? Cetak biru. Cetak biru perilaku. Cetak biru perilaku itu apa? Ya, sesuatu yang harus diikuti. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang. Jadi, kalau dalam arsitektur, dalam proyek, itu ada yang disebut dengan cetak biru atau blueprint. Bahwa sebelum jembatan itu dibangun, sang arsitek itu memiliki blueprint. Jadi dia tahu ukuran jembatannya lebar berapa, panjang berapa, butuh besi berapa banyak, butuh ketebalan ininya berapa mili, berapa senti. Itu lewat blueprint atau cetak biru. Nah, kalau blueprint behavior berarti cetak biru perilaku. Jadi perilaku yang harus diikuti, yang akan dilakukan bahwa cetak biru behavior atau cetak biru perilaku orang Indonesia itu apa misalnya? Ramah tamah,
hormat pada orang tua. Nah, itu adalah contoh dari perilaku seperti itu. Jadi, menetapkan peraturan apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang, dan sebagainya. Seperti itu. Oke? Sampai sini jelas? Ada pertanyaan tidak? Sampai sini jelas tidak? Terlalu cepat tidak? Kalau terlalu cepat bilang ya. Tapi yang penting teman-teman di sini bisa tahu, mengerti, dan jelas. Oke, jelas ya? Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan. Ya, yang merupakan dari kebudayaan itu unsur-unsur normatifnya apa saja? Yang pertama adalah unsur-unsur yang menyangkut penilaian. Nah, penilaian itu seperti apa yang baik, apa yang buruk, apa yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan, apa yang sesuai keinginan atau tidak sesuai keinginan. Ini menyangkut penilaian atau dalam bahasa Inggrisnya disebut evaluational elements. Unsur yang menyangkut penilaian. Itu normatif. Kemudian yang berikutnya, unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya atau prescriptive element. Jadi, ya apa yang seharusnya, bagaimana contohnya kayak orang berperilaku, bagaimana sebagaimana orang harus berperilaku seperti apa. Itu berarti prescriptive elements. Kemudian yang ketiga adalah unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan atau cognitive elements. Contohnya apa? Ya, contohnya seperti ya menyangkut kepercayaan. Contohnya ketika ada pernikahan gitu. Ketika melakukan pernikahan itu ada upacara adatnya. Si pengantin harus melakukan apa saja, mulai dari mandi sebelumnya, ya kan, siraman dan sebagainya, sampai akhirnya dinikahkan. Mulai dari dipingit terus siraman terus baru menikah. Nah, itu ada kognitif elemen. Ini menyangkut kepercayaan. Seperti itu. Atau contoh lain, unsur yang menyangkut kepercayaan itu misalnya ketika bayi lahir harus ngapain, seperti apa. Itu semua ada di situ. Ya kan? Nah, ini adalah normatif. Normatif itu yang mengatur norma-norma itu kan nilai-nilai norma yang harus ada di masyarakat. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Kaidah-kaidah kebudayaan itu berarti peraturan tentang tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Jadi kaidah-kaidah kebudayaan itu diatur dalam keadaan tertentu. Jadi kaidah sebagai bagian kebudayaan itu mencakup tujuan kebudayaan. Jadi cara-cara yang dianggap baik untuk mencapai tujuan kebudayaan maupun cara-cara yang dianggap baik untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kaidah-kaidah kebudayaan ini mencakup peraturan-peraturan yang sangat luas, ya, beraneka warna, berbeda-beda seperti itu. Jadi sangat luas. Nah, tapi untuk kepentingan sosiologi, maka kaidah-kaidah kebudayaan ini menurut penelitian sosiologi ini kita batasi. Kenapa? Supaya tidak terlalu luas. Jadi kaidah yang dipergunakan secara luas dalam suatu kelompok manusia tertentu.
Kemudian ada kekuasaan yang memperlakukan kaidah-kaidah tersebut. Kemudian unsur-unsur formal kaidah dan hubungannya dengan ketentuan-ketentuan hidup lainnya. Jadi berlakunya kaidah dalam suatu kelompok manusia bergantung pada kekuatan kaidah tersebut sebagai petunjuk tentang bagaimana seseorang harus berlaku. Artinya, sampai berapa jauh kaidah tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai petunjuk perilaku yang pantas. Jadi kaidah-kaidah kebudayaan ini ya bagaimana orangnya mau nggak gitu melaksanakannya sesuai atau tidak dengan orangnya tersebut, seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Jadi apabila manusia sudah bisa mempertahankan diri dan menyesuaikan diri dengan alam dan dia telah hidup dengan manusia lain dalam suasana damai, maka timbul keinginan manusia untuk menciptakan sesuatu, untuk menyatakan perasaan dan keinginan kepada orang lain, yang mana merupakan fungsi kebudayaan. Misalnya, adanya kesenian, ada seni suara, ada seni tari, ada seni musik, seni lukis, seni patung, dan sebagainya. Itu ada bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia, tapi juga mewujudkan perasaan-perasaan seseorang. Jadi, itu tadi, fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Ya kan? Ya, kenapa film bagian dari kebudayaan? Kenapa musik dan tari bagian dari kebudayaan? Apakah film ada kaitan dengan kaidah-kaidah, dengan norma-norma, dengan kebiasaan, dengan perilaku atau behavior? Apakah tarian-tarian itu ada hubungannya dengan kebudayaan, dengan kaidah, norma-norma? Nah, silahkan. Ada pertanyaan? Kita diskusi. Silahkan. Sampai sini jelas nggak? Halo, nggak pada tidur kan? Oke, belum ada pertanyaan. Jadi dari materi ini kita tadi sudah membahas tentang fungsi kebudayaan bagi masyarakat, ya. Jadi sudah tahu ya fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Itu yang pertama adalah kebudayaan itu untuk melindungi diri masyarakat dari alam. Yang kedua adalah kebudayaan ini mengatur hubungan antar manusia. Contohnya tadi. Contohnya adalah soal pernikahan, ya kan? Contohnya adalah soal pernikahan. Itu adalah bagian dari kebudayaan. Ya kan? Seperti itu. Dan yang terakhir adalah sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika mengeluarkan nyanyian, membuat tari-tarian, membuat lukisan, ya kan? Itu adalah fungsi dari kebudayaan bagi manusia. Kayak zaman dulu ada yang disebut dengan kidung-kidung, ya kan? Ada asmarandana dan seterusnya. Itu kan budaya Jawa, budaya Sunda juga ada
disebut dengan pupuh-pupuh, apa, kinanti, apa, segala macam. Nah, itu adalah bagian dari kebudayaan. Fungsinya apa? Ya itu tadi, segenap wadah perasaan. Bahwa nyanyian ini itu ada artinya, bahwa lagu ini itu ada artinya. Semua itu mengandung arti-arti tertentu seperti itu. Ya, mengandung arti-arti tertentu. Oke? Jelas? Oke ya, jelas ya. Jadi ini fungsi kebudayaan sudah. Sekarang kalau sudah jelas, kita langsung lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu tentang fungsi kebudayaan bagi manusia. Melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, wadah segenap perasaan manusia. Contohnya apa? Nah, fungsi melindungi diri terhadap alam. Tadi saya sudah contohkan dengan membuat rumah, dengan apa? Membuat senjata. Ya, itu adalah contoh melindungi diri terhadap alam. Kemudian yang kedua, mengatur hubungan antar manusia. Contohnya apa? Ya kayak orang tua ke orang muda gimana, atau orang muda ke orang tua bagaimana. Itu mengatur hubungan antar manusia. Ketika laki berhubungan dengan perempuan gimana, melalui pernikahan, prosesnya seperti apa. Itu contohnya fungsi kebudayaan. Dan yang ketiga, wadah segenap perasaan manusia. Itu tadi terkait dengan bikin lukisan, bikin musik, nyanyian, nari, tarian, patung. Itu adalah perasaan manusia. Oke? Kita lanjutkan ke dinamika kebudayaan. Pengertian dari dinamika kebudayaan. Dinamika kebudayaan adalah dinamika manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Dinamika terjadi karena manusia mengadakan hubungan dengan manusia lainnya. Dinamika kebudayaan adalah dinamika manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Dinamika terjadi karena manusia mengadakan hubungan dengan manusia lainnya. Seperti itu. Itu jelas bahwa manusia itu dinamis, bergerak, berhubungan antara manusia satu dengan lain, saling berhubungan. Berhubungan itu maksudnya apa ya? Karena dia makhluk sosial, dia nggak bisa hidup sendiri, dia punya kebutuhan. Kebutuhannya ini bisa dipenuhi oleh orang lain, makanya dia selalu berhubungan dengan orang lain. Ketika berhubungan dengan orang lain, maka dia akan menciptakan kebudayaan itu tadi. Nah, itulah dinamika kebudayaan. Jadi, kalau kita bicara tentang dinamika kebudayaan, berarti kita bicara tentang hubungan antara manusia dengan manusia yang dinamis, yang selalu bergerak. Nah, menurut Kunchoro-Ningrat mengatakan bahwa kebudayaan berkembang melalui proses perkembangan kebudayaan manusia yang dinamakan evolusi kebudayaan. Evolusinya itu apa? Dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang makin rumit atau semakin kompleks. Seperti itu. Kemudian proses evolusi kebudayaan ini berikut unsur-unsurnya itu dilanjutkan dengan proses difusi. Apa itu difusi? Difusi itu adalah proses penyebaran kebudayaan yang bersamaan dengan perbedaan bangsa-bangsa ini di dunia yang akan mendorong terjadinya dinamika kebudayaan. Contoh bentuk difusi ya. Masyarakat Cina misalnya, dia punya kebudayaan. Nah, dia melakukan difusi ketika dia pindah ke Indonesia misalnya. Dengan Indonesia dia membawa budayanya. Nah, budayanya itu akhirnya diserap di Indonesia. Maka itu adalah sebuah bentuk proses difusi kebudayaan. Seperti itu. Jadi untuk slide yang ini jelas?
Jelas tidak? Oke, jelas ya. Nih, untuk yang baru datang belum lihat videonya, coba kita setel dulu videonya sambil refreshing. Ini ada beberapa catatan terkait dengan Indonesia dan budayanya, ya, budaya Indonesia. Jadi, sosial budaya Indonesia itu adalah hasil dinamika interaksi manusia. Sekali lagi udah disebutkan hasil interaksi manusia. Itu pertama terjadi keragaman suku bangsa, ya kan? Jadi bisa dilihat di situ ada catatan-catatannya dari video ini bahwa bagian keragaman suku bangsa itu bagian dari dinamika budaya. Oke, sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Dinamika unsur budaya. Jadi seseorang sosiolog dalam mempelajari kebudayaan sebagai hasil masyarakat tidak akan membatasi diri pada struktur kebudayaan tersebut, yaitu unsur-unsur yang statis. Akan tetapi perhatiannya juga dicurahkan pada gerak kebudayaan tersebut. Ya.
Gerak kebudayaan sebenarnya gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi oleh sebab dia mengadakan hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadi hubungan antar kelompok manusia dalam masyarakat. Untuk memahami proses dinamika budaya, kita akan mempelajari apa itu unsur budaya, akulturasi, asimilasi, enkulturasi, dan inovasi. Ya, akulturasi adalah jika suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa. Sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan itu sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri. Ya, akulturasi. Tadi saya sudah contohkan. Ada masyarakat Cina pindah ke Indonesia, dia membawa budayanya sendiri. Tapi budaya Cina-nya itu diserap oleh masyarakat Indonesia tanpa hilang jati diri budaya Indonesianya seperti itu. Ya. Nah, unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima. Jadi, dalam suatu masyarakat itu ada yang pro dan kontra ketika adanya suatu kebudayaan. Ya kan? Ada yang pro dan kontra dengan adanya kebudayaan asing. Nah, sebelum itu kita lihat dulu unsur kebudayaan asing yang mudah diterima oleh masyarakat itu yang seperti apa. Pertama, unsur kebudayaan kebendaan atau bersifat material. Ya. Kemudian, unsur-unsur yang terbukti membawa manfaat besar. Yang ketiga, unsur-unsur yang dengan mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima unsur-unsur tersebut. Jadi budayanya kalau enak diikutin, kalau nggak enak ditolak. Nah, itulah budaya. Seperti itu ya. Jadi dalam proses akulturasi, masalah ini pasti perlu diketahui juga di sini. Kenapa budaya itu diterima, kenapa yang itu tidak, misalnya. Itu bisa kita teliti, mungkin karena termasuk hal-hal demikian. Unsur-unsur kebudayaan yang sulit diterima masyarakat, yaitu unsur-unsur yang menyangkut sistem kepercayaan, unsur-unsur yang dipelajari pada tahap pertama sosialisasi. Dua hal ini menimbulkan apa yang disebut dengan cultural shock, atau bahasa karyanya adalah kejutan budaya, disorientasi dan frustasi, kehilangan arah dan frustasi. Teman-teman ketika masuk ke Taiwan mengalami nggak yang disebut dengan cultural shock ini? Kekagetan kejutan budaya biasa di Indonesia seperti ini tiba-tiba seperti itu gitu kan. Akhirnya ya itu tadi. Ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan cultural shock. Cultural shock ini gimana? Kalau orang tidak bisa mensikapinya dengan baik, akibatnya adalah frustasi. Oke, kita mundur. Ada pertanyaan. Sulit diterima, mudah diterima. Kalau ini sulit diterima. Unsur-unsur yang menyangkut sistem kepercayaan. Contohnya gini. Sulit diterima oleh masyarakat. Contohnya apa? Contohnya, contohnya adalah ideologi atau falsafah hidup. Bahwa Indonesia itu ideologinya adalah Pancasila. Indonesia itu nggak cocok modelnya dibikin kayak Amerika. Atau modelnya kayak Rusia yang misalnya komunis. Itu nggak bisa komunis diterima Indonesia karena masalah kepercayaan bahwa bangsa Indonesia percaya pada Pancasila.
tidak percaya pada komunis. Itu adalah contohnya seperti itu. Ini menyangkut kepercayaan, menyangkut falsafah hidup. Jadi kalau kepercayaan itu dirubah oleh kebudayaan, jadi unsur-unsur kebudayaan dari luar misalnya yang menyangkut kepercayaan dari luar, itu sulit diterima oleh masyarakat karena masyarakat sudah punya kepercayaan sendiri, keyakinan sendiri. Begitu loh. Jelas enggak? Jelas. Jadi yang menyangkut kepercayaan itu ya seperti itu. Sulit diterima oleh masyarakat. Contohnya ya soal agama aja. Merubah kebudayaan. Ya zaman dulu dikenal ada Wali Songo misalnya. Nah, Wali Songo ini merubah kebudayaan masyarakat yang misalnya suka judi, yang suka berlaku zahil gitu kan, dirubah supaya menjadi Islami. Itu kan berarti menyangkut sistem kepercayaan. Itu sulit diterima, makanya apakah Wali Songo itu berhasil? Ya berhasil, tapi ya prosesnya lama seperti itu. Kemudian yang kedua, unsur-unsur yang dipelajari pada tahap pertama sosialisasi. Jadi sebuah kebudayaan itu bisa diketahui melalui proses sosialisasi. Jadi dikenalkan, disosialisasikan, maksudnya supaya orang banyak itu jadi tahu, jadi mengerti. Orang-orang banyak bisa mengerti, bisa tahu tentang budaya itu melalui proses sosialisasi. Jadi kalau dari sosialisasi itu biasanya pas saat awal pasti susah, sulit diterima. Tapi kalau sudah berikut-berikutnya biasanya dia akan lebih mudah diterima. Nah, anak muda biasanya lebih cepat untuk menerima budaya baru, lebih cepat untuk melakukan internalisasi dibandingkan orang tua. Makanya disebut untuk menyasar orang yang akan melakukan sosialisasi budaya, mereka lebih senang kepada anak-anak muda. Kenapa? Karena anak-anak muda biasanya akan lebih cepat menerima dibanding dengan orang tua. Makanya dalam tradisi ada di sini istilah generasi kolot. Gitu kan. Generasi kolot itu maksudnya generasi tua yang tidak menerima perubahan, yang tidak mau menerima budaya seperti itu. Nah, dalam proses akulturasi ini, ada masyarakat yang bisa menerima dengan cepat dan ada yang masyarakat yang menolak. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi ada yang menerima dan yang menolak. Nah, ada kelompok individu yang sulit atau susah untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan masyarakat budaya baru. Itu dianggap berbahaya terhadap keutuhan masyarakat. Contohnya generasi tua. Oh, cultural shock maksudnya kebudayaan yang bagaimana, Pak? Cultural shock itu, oke, baiklah. Cultural shock, ya, kejutan budaya yang sebelumnya nggak pernah dilakukan, kemudian harus dilakukan. Ya, cultural shock. Budaya di Indonesia misalnya buang sampah seenaknya. Tapi di Taiwan nggak boleh buang sampah sembarangan. Nyari tong sampah aja. Tempatnya khusus kok, nggak sembarangan. Ya kan, tong sampah itu disimpannya di pojok, di dalam. Kalau di kita tong sampah di mana-mana aja, buang sampah sembarangan. Kalau di sini tong sampahnya aja nyempil-nyempil gitu. Tapi ya rapi ya, tetap bersih. Nah itu kejutan budaya kan. Yang biasanya buang sampah sembarangan, sekarang harus buang sampah pada tempatnya. Gitu. Itu adalah cultural shock. Kejutan budaya. Kejutan budaya yang lain apa? Contohnya adalah bahasa. Itu yang paling banyak dialami. Orang nggak biasa ngomong pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, sekarang harus ngomong Mandarin.
Gimana nggak pusing kan? Orang yang biasa ngomong pakai Mandarin sekarang harus ngomong pakai bahasa Mandarin. Nggak ngerti bahasanya, wow, itu bisa frustasi, bisa disorientasi. Itu namanya cultural shock. Seperti itu. Oke, jelas? Jadi adanya disegmentasi dan frustasi itu muncul karena perbedaan yang tajam antara cita-cita dan kenyataan yang disertai dengan terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Nah, itu kalau masyarakatnya yang besar ya. Oke, sampai sini jelas. Silakan yang lain yang mau bertanya. Kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke asimilasi. Asimilasi itu apa? Yaitu pertemuan dua kelompok kebudayaan yang berbeda. Tetapi semua kelompok kebudayaan itu melebur menjadi satu kebudayaan. Asimilasi adalah proses sosial yang telah lanjut dan ditandai oleh makin berkurangnya perbedaan antara individu dan kelompok. Asimilasi adalah proses terbentuknya kebudayaan baru dari pertemuan kebudayaan berbeda. Namun ciri khas masing-masing kebudayaan itu sudah hilang melebur dan lahir menjadi kebudayaan baru. Contoh asimilasi itu melalui proses apa yang disebut dengan pernikahan campuran. Contoh, pernikahan warga Taiwan dengan warga Jawa, dengan orang Indonesia dengan orang Taiwan, misalnya, itu akan menimbulkan proses asimilasi. Anaknya akan melahirkan budaya baru yang menggabungkan antara budaya Indonesia dan budaya Taiwan. Tapi ibu bapaknya tetap bawa budaya sendiri, anaknya yang membawa budaya seperti itu. Ya. Oke, jelas? Jelas ya? Asimilasi? Oke. Sekarang kita lihat faktor-faktor yang memudahkan asimilasi. Apa? Misalnya, faktor yang memudahkan asimilasi itu adalah faktor toleransi. Jadi dua kelompok yang berbeda budaya ini saling berhubungan dengan penuh toleransi. Akan memudahkan meningkatkan komunikasi, asosiasi, dan mengakibatkan semakin cepatnya proses asimilasi. Kemudian nomor dua, faktor adanya kesamaan dalam bidang ekonomi. Jika ada kelompok yang berkeinginan menguasai kehidupan ekonomi kelompok lain, atau dalam kenyataan satu kelompok ada dalam kedudukan ekonomi yang lebih baik, maka asimilasi ini akan sulit. Jadi, misalnya yang satu ekonominya lebih kuat, yang satu ekonominya lemah. Nah, itu asimilasinya sulit. Yang ketiga, faktor adanya rasa simpati terhadap kebudayaan lain. Jika masing-masing kebudayaan dapat menghormati serta mempunyai simpati terhadap nilai-nilai yang berlaku di tiap-tiap kelompok yang tidak merasa lebih tinggi dari yang lain, maka asimilasi dapat berjalan dengan baik. Jadi budayanya harus ada simpati dan dalam keadaan sejajar, setara, seperti itu. Kemudian faktor perkawinan campuran. Asimilasi tadi saya sudah sebut. Perkawinan campuran sangat bermanfaat bagi asimilasi terutama dalam masyarakat yang terbuka. Kalau masyarakat terbuka pasti mudah asimilasi. Kalau masyarakat tertutup ya sulit lah asimilasi. Faktor kawin campuran sulit kalau masyarakatnya tertutup. Seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan ke enkulturasi. Enkulturasi disebut juga pembudayaan, yaitu suatu proses pembelajaran dan penyesuaian alam pikiran, serta sikap seseorang atas adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Jadi belajar dan meniru berbagai tindakan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Dan setelah dilakukan berkali-kali, tindakan tersebut menjadi suatu pola yang mantap dan sudah membudaya dalam dirinya. Gitu.
Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan inovasi. Inovasi itu adalah merupakan suatu proses pengenalan ide atau objek yang baru dalam suatu kebudayaan. Ya. Itu yang pertama adalah discovery. Discovery sama dengan proses membuat sesuatu menjadi diketahui atau berbagi eksistensi suatu aspek kenyataan. Kemudian ada yang disebut dengan invention. Invention itu apa? Proses penggabungan beberapa unsur budaya yang telah ada, sehingga menghasilkan suatu bentuk baru yang tidak ada sebelumnya. Masyarakat yang terbuka itu contohnya ada dalam masyarakat terbuka itu masyarakat yang mau menerima pengaruh dari kelompok masyarakat yang lain. Contohnya di mana? Kayak masyarakat kota. Masyarakat kota itu terbuka. Tapi bandingkan dengan masyarakat kampung naga atau masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy itu adalah masyarakat tertutup. Kenapa? Karena walaupun dia kasih tahu bahwa pakai sendal itu supaya kakinya nggak panas, supaya kakinya nggak sakit, tapi dia nggak mau. Tetap dia kemana-mana selalu tanpa alas kaki. Kenapa? Karena ya itu budaya dia dan dia tidak terima budaya dari luar. Gitu. Itu kan masyarakat tertutup. Tapi kalau masyarakat terbuka, dia dikasih tahu bahwa ini ada nilai-nilai yang bagus, ada nilai-nilai budaya yang bagus, norma yang bagus yang bisa diterima dalam masyarakat. Nah, itu berarti dia adalah bagian dari masyarakat yang terbuka. Seperti itu. Jadi jelas bedanya antara masyarakat terbuka dan masyarakat tertutup. Itu terkait dengan hubungan dengan masyarakat lain. Kayak Kampung Naga sampai sekarang nggak boleh warganya punya HP, nggak boleh ada TV, nggak boleh ada listrik. Tapi kalau masyarakat yang terbuka, dia terima, wah ini ada teknologi baru nih dengan TV, dengan listrik. Oh iya, kan? Itu akhirnya dia masyarakat biasanya akhirnya punya TV, punya listrik. Dengan TV dia lihat dari luar, oh seperti itu ada berita segala macam, ada budaya, ada musik segala macam. Akhirnya ya seperti itulah. Oke, sampai situ jelas bedanya masyarakat terbuka dan tertutup. Oke, jelas tidak? Jadi siapa Mbak Siti Aminah? Tadi yang bertanya tentang masyarakat terbuka dan tertutup sudah saya jelaskan. Sudah jelas ya? Oke? Ya, hubungan timbal balik betul. Dalam sekali lagi sudah disebutkan bahwa budaya itu terkait dengan hubungan, dinamika, otak, interaksi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain atau antara satu orang dengan orang lain. Itu adalah interaksi gitu. Pasti ada interaksi sosial, makanya sebelumnya kita sudah bahas tentang interaksi sosial ini. Ya, masih ingat nggak bab sebelumnya? Kalau nggak salah bab berapa ya? Saya lihat lagi ya, interaksi sosial. Ya, bab 2 lah, bab 2, bab 3 itu tentang interaksi ya. Ya. Oke, jelas? Kalau sudah jelas, materinya sudah habis untuk bab 4, bab 5. Jadi terkait dengan dinamika kebudayaan ini, nanti silahkan dikerjakan tugasnya dan seperti biasa dikumpulkan di email. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak soal tugas? Silakan yang mau bertanya dulu. Kalau tidak ada, berarti pada malam hari ini saya sudah tuntaskan bab 5 terkait dengan dinamika kebudayaan. Masih ada waktu 10 menit lagi untuk diskusi dan tanya jawab. Silakan.
Gimana, ada pertanyaan tidak? Silakan, masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Silakan, ada pertanyaan tidak?
Oke, jelas. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Kalau tidak ada, ini tugasnya nanti tolong dikerjakan dan dikumpulkan via email seperti biasa. Sekali lagi saya ingatkan untuk yang belum mengerjakan tugas 1 sampai tugas 4, ini udah ada tugas yang keempat. Silahkan dikerjakan, saya tunggu di email seperti biasa. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan selama pertemuan malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini ada manfaatnya, bermanfaat dunia dan akhirat buat kita semuanya. Amin. Itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One and